Sekali merdeka tetap merdeka. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kajian Quran Surat Al-Fil yang bersumber dari Al-Quran dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia untuk mengajak saudara-saudara sekalian menganalisa atas kebenarannya. Bunyi terjemahan Al-Quran Surat Al-Fil. 1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara gajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? 3. Dan Dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. 5. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang disucikan, dan ayat tersebut mendongengkan sebuah kisah tentara bergajah dengan kekuatan dahsyat yang tidak mungkin terkalahkan. Namun dalam dongeng tersebut hanya dapat dikalahkan oleh Allah dengan segala kuasanya. Bagaimana dongeng dalam Quran Surat Al-Fil tersebut diyakini bahwa itu benar-benar terjadi? Padahal selama ini bukti-bukti akan peristiwa tersebut tidak dapat dibuktikan. Kalau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, pasti bukti-bukti valid akan ditemukan, baik tulang gajah dari sisa pasukan bergajah tersebut atau peralatan perang dan benda-benda lain yang menunjukkan kebenaran peristiwa tersebut. Dan kebodohan macam apa yang dilakukan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya? Gajah dalam sehari membutuhkan air untuk minum minimal 50 liter air. Jika pasukan gajah Raja Abraha berjumlah 60.000 pasukan gajah, berapa liter air yang harus disiapkan Raja Abraha untuk minum gajah-gajahnya? Dapat air dari mana Raja Abraha untuk memberikan minum gajah-gajahnya? 50 liter kali 60.000 pasukan gajah sama dengan 3 juta liter. Dapat air dari mana? 3 juta per liter setiap harinya. Padahal padang gersang Arab sulit mendapatkan air. Sebuah ketidakmungkinan. Gajah mampu berjalan berjam-jam di padang pasir yang gersang, dan ditambah lagi kehancuran tentara bergajah Raja Abraha dilakukan oleh rombongan burung yang bernama Ababil dengan membawa batu yang terbakar dari neraka. Dan jelas hal tersebut adalah sebuah ketidakmungkinan, sebuah dongeng omong kosong belaka. Kesimpulan dalam dongeng khayalan halusinasi tersebut adalah dongeng fiksi, sebuah dongeng yang tidak benar-benar terjadi. Dan khayalan halusinasi tersebut bermuatan pembodohan terhadap daya nalar manusia. Jika dongeng Quran Surat Al-Fil kita sandingkan dengan dongeng taman kanak-kanak tentang gajah, akan jauh lebih baik dengan taman kanak-kanak tersebut. Dongeng gajah di sekolah taman kanak-kanak. Gajah binatang yang amat besar, telinganya lebar, belalainya panjang. Itulah gajah binatang yang besar. Dari kesimpulan dongeng taman kanak-kanak itu justru tidak bermuatan kebohongan. Dalam dongeng tersebut menceritakan kenyataan bahwa gajah adalah binatang seperti apa adanya yang didongengkan. Maka dari itu, untuk saudara-saudaraku sekalian segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, sebaiknya perlu merenungi kembali, menelaah dan mengkaji kembali. Jangan asal percaya,
meyakini sesuatu yang pada kenyataannya jauh dari kebenaran. Kaji kembali sampai di mana kebenaran sebuah buku yang dilabeli suci itu, jika pada kenyataannya bertentangan dengan nalar hati nurani dan bertentangan pula dengan fakta. Kita diberi akal dan nalar oleh Allah. Apakah kita tidak ingkar kepada Allah jika kita tidak menggunakan akal dan nalar kita untuk menelaah hal tersebut? Renungkanlah saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.